Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati para dewan guru yang telah hadir untuk mengikuti Diseminisasi Budaya Positif di SMP Negeri 1 Siak Utama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan susunan acara hari ini. Pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Acara kedua, kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Siak Utama. Ketiga, kegiatan inti penyebaran pemahaman budaya positif oleh Ibu Erni Susanti, calon guru penggerak angkatan 11. Acara keempat, sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa sayyidina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'u ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu azim. Puji beserta syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita masing-masing. Kemudian daripada itu, salawat beserta salam mari sama-sama kita sampaikan pahalanya kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi telah bersusah payah memperbaiki budi pekerti manusia dari budi pekerti yang kurang baik menuju ke budi pekerti yang lebih mulia. Alhamdulillah, yang kami hormati Ibu Wakil Kepala SMP 1 Siak Utama, juga yang kami hormati para Dewan Guru SMP 1 Siak Utama, khusus yang kami hormati yaitu Ibu Erni, yaitu calon guru penggerak. Alhamdulillah, pada saat ini telah ada di antara para guru menjadi guru penggerak. Jadi dengan demikian, apa-apa yang nanti digali Ibu Erni ini, digali ilmu pengetahuan masalah guru penggerak. Dengan demikian nanti setelah Ibu ini mendapat ilmu, bisa ditransfer kepada guru-guru yang lain. Bermanfaat untuk Ibu Erni sebagai guru penggerak, juga nanti disampaikan kepada para dewan guru. Ini kami sebagai kepala sekolah mendukung keberadaan daripada Ibu Erni menjadi guru penggerak. Kami tidak dapat membalasnya jerih payah Ibu untuk menggali ilmu pengetahuan, hanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ibu menjadi guru penggerak dari sekarang sampai tak ada hentinya untuk mencari ilmu pengetahuan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kami ucapkan kepada para kepala sekolah atas sambutannya. Langsung saja kita memasuki kegiatan ketiga, yaitu kegiatan inti penyebaran pemahaman budaya positif oleh Ibu Eni Susanti, calon guru penggerak angkatan 11. Ibu, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Syah Utama, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Syah Utama yang sudah meluangkan waktunya untuk berada di sini untuk berbagi praktik baik, yaitu tentang diseminasi budaya positif atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Kemudian salawat beserta salam kita sajikan ke hadibahan Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, kita langsung memasuki acara penyebaran pemahaman diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan di sini. Nah, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Semua setuju? Saya tidak setuju, Bu. Baik, Bu. Bu Khairani, kira-kira apa alasannya? Kenapa Ibu tidak setuju? Kalau kita selalu memberikan hukuman kepada orang yang mendapatkan kesalahan, ada sebagian siswa dia wataknya nggak sama dengan yang lain, Bu. Jadi dia merasa dendam. Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Ibu Muji, tadi setuju Bu ya? Kira-kira apa alasannya Bu? Bu, kalau dia diberi hukuman tertentu, jadi dia selalu ada efek jerah. Iya. Tidak mengulangi lagi. Ya, baik, Bapak Ibu terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju. Bapak Kepala setuju Pak? Alhamdulillah setuju. Setuju. Nah, semua setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Oke. Kemudian ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Iya, setuju ya. Berarti seorang guru itu harus selalu memberikan jalan keluar, harus selalu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta didiknya. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswanya. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, setuju Bu ya, semua setuju. Kalau guru berperan sebagai teman bagi siswanya. Oke Bapak Ibu, kita sekarang belum tahu jawaban benarnya. Apakah setuju itu benar, ataukah setuju itu tidak benar. Kita kuncil Bapak Ibu ya. Nanti dengan sendirinya akan muncul jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini ada kata nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Kira-kira nilai-nilai apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini Bapak Ibu? Iya, disiplin, toleransi, sopan, benar sekali, saling menghargai, bertanggung jawab. Nah, yang Bapak Ibu sebutkan barusan itu adalah nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya universal itu apa? Nilai itu
sudah dianggap kebenarannya secara umum. Misalnya di SMP Negeri 1 Syah Utama ini, kita telah meyakini nilai disiplin. Kalau kita pergi ke SD Sabatila, tentunya dia juga meyakini tentang disiplin. Artinya nilai-nilai universal ini adalah nilai yang kebenarannya sudah diterima secara umum. Tidak ada lagi yang menyanggahnya. Meskipun kita ke kabupaten lain, ke provinsi lain, atau ke negara lain, nilai itu sudah menjadi nilai kebaikan atau nilai kebaikan yang diterima oleh semua orang. Nah, adapun konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu adalah beberapa hal. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu, inilah hal-hal yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari secara bersama-sama dalam budaya positif ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada cobalah buka. Nah, Bapak Ibu coba dengarkan instruksi saya. Bapak Ibu sekarang duduknya berdua ya atau berpasangan. Nah, saya minta satu orang untuk menggenggam tangannya kuat-kuat. Ya, yang punya pasangan boleh satu genggam. Nah, di sini kan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, di sini kita mau main cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Oke, berarti salah satu dari Bapak Ibu mengepalkan tangan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mengepalkan tangan itu coba bayangkan di situ ada sesuatu hal yang berharga yang kita tidak ingin orang-orang tahu. Jadi Bapak Ibu yang mengepalkan tangan, coba bayangkan di situ adalah hal yang berharga yang nggak boleh siapapun tahu. Jadi bukan bagaimana caranya agar Ibu dapat membuka kepalan tangan teman Ibu tersebut. Ayo kita mulai. Coba Bu. Ya, buka kuat tenaga. Ya, coba buka. Buka. Boleh dibujuk, boleh disogok, boleh dipaksa. Ya, buka. Ya. Iya, pokoknya jangan dikasih tahu apa isinya. Walaupun dipaksa, walaupun dibujuk, jangan dikasih tahu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah berhasil tetap pada keyakinannya tidak membuka? Tetap pada keyakinannya nih Bu. Tetap pada keyakinannya tidak membuka. Ibu sudah membujuk, sudah memaksa, sudah menyogok, tetap nggak bisa dibuka? Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi saya akan jelaskan. Inilah dia pergeseran paradigma teori kontrol. Nah, jadi selama ini kita berilusi, kita berkhayal bahwa seorang guru itu bisa mengontrol murid. Benar Bapak Ibu? Benarkah? Kita sebagai seorang guru kita merasa bahwa kita itu mempunyai kontrol terhadap murid kita. Ternyata itu semua hanyalah ilusi semata. Kita tidak bisa mengontrol murid kita. Ya Bapak Ibu, contohnya yang tadi pada genggam tadi. Apakah Bapak bisa membuka? Bapak Ibu bisa membuka? Tidak bisa membuka. Udah dibujuk, udah dipaksa, udah dirayu, disogok, tetap nggak bisa dibuka. Itu artinya apa? Orang yang menggenggam tangan itu, dia tidak membiarkan dirinya itu dikontrol oleh orang lain. Dia akan berusaha semampunya bahwa yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Nah, selama ini kita sudah salah Bapak Ibu. Selama ini kita selalu, saya guru, saya mempunyai kontrol atas siswa saya. Tapi ternyata tidak. Seorang guru tidak dapat mengontrol murid. Bahkan siapapun tidak bisa kita kontrol. Anak kita, suami kita, istri kita tidak bisa kita kontrol Bapak Ibu. Nah, yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, jadi sekarang kita harus bergeser paradigma kita. Kita harus bergeser
pola pikir kita yang selama ini kita merasa saya guru, saya bisa mengontrol murid saya. Ternyata tidak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apa itu penguatan positif? Penguatan positif itu seperti bujukan. Misalnya kita bujuk murid kita, nah kamu kerjakan ini ya. Nah kita merasa dengan kita membujuk anak itu maka termotivasi melakukannya. Ternyata itu hanya ilusi Bapak Ibu. Mungkin saja pada saat itu dia membiarkan dirinya dikontrol oleh kita, tapi tidak selamanya, hanya sekali-sekali saja. Nah jadi penguatan efektif itu tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi selama ini kita merasa kalau kita dikasih kritikan yang membangun, katanya karakter kita jadi lebih baik. Ternyata tidak. Nah itulah dia ilusi. Kita tidak bisa mengkritik orang dengan anggapan dengan kritikan kita ini, oh dia jadi lebih kuat, dia akan jadi lebih baik. Ternyata tidak Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar Bapak Ibu? Kita sebagai seorang guru di sekolah pasti kita merasa diri kita itu sebagai orang dewasa ya kan Bapak Ibu? Ya, jadi kita menganggap diri kita dewasa ya, jadi kita bisa gimana ya? Bukan seenaknya. Maksudnya kita bisa memberikan paksaan kepada siswa kita atau peserta didik kita untuk melakukan hal apapun. Ternyata Bapak Ibu itu juga termasuk ilusi. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah paradigmanya dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, selama ini Bapak Ibu sadar atau tidak kita ini berada di teori stimulus respon. Nah, ada pakar pendidikan William Glasser yang mengungkapkan tentang teori kontrol. Nah, di sini ada tabel, ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kalau di stimulus respon mengatakan kebutuhan kita sama, padahal kenyataannya kalau di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, nggak ada yang sama kebutuhan kita. Antara saya dan ibu tidak sama. Saya membutuhkan A, bisa jadi ibu membutuhkan B. Jadi sekarang di sini kita bagaimana mengubah paradigma kita, cara berpikir kita dari teori kontrol, dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Misalnya seperti ini Ibu, saya memberikan sebuah lukisan kepada Ibu. Kemudian di situ ada pertanyaan, kira-kira apa yang akan disampaikan pelukis melalui gambaran yang dilukisnya? Saya mengatakan bla 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 seperti ini. Ibu juga mengatakan lain. Nah, jadi di sini kita harus paham bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Antara saya dan ibu sekalian itu tidak sama. Jadi bisa jadi saya menginterpretasikan, oh itu lukisan tentang mengandung kesedihan di dalamnya. Mungkin Ibu Fatimah bilang itu bukan kesedihan, itu hanya mungkin merasa jenuh atau bosan. Jadi itulah perspektif kita berbeda, nggak boleh dianggap sama. Oh ini harus kayak ini, saya yang benar, harus sedih ini maksud dari lukisan itu. Tidak Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau di stimulus respon. Kalau teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini dia maksudnya tadi. Saya melihat dunia itu dengan pendapat yang A, kemudian Bapak Ibu sekalian melihatnya dengan pendapat B, C dan seterusnya. Jadi di sini kita tidak boleh kalian harus sama dengan saya. Kita harus sama, kita harus sepakat bahwa maksud dari lukisan ini adalah seperti ini. Tidak boleh. Jadi kita harus memahami pandangan orang lain. Pandangan si A seperti ini, si B seperti ini, kita harus pahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang paling sering kita alami di sekolah Bapak Ibu. Benar?
Jika ada peserta didik yang membuat suatu kesalahan, kita langsung menjudge dia sebagai peserta didik yang mempunyai perilaku buruk. Nah, sebenarnya tidak. Kita harus beralih ke teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya, ada seorang anak yang setiap hari datang terlambat. Nah, kita yang sebagai guru atau sebagai berpikir, kenapa sih dia jadi terlambat? Jadi pasti kita kan, dia selalu yang terlambat. Pernah nggak kita mencari tahu kenapa dia terlambat? Ya, mungkin pernah kita tanyakan, tapi tidak pernah kita gali secara dalam. Nah, teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku buruk maupun perilaku yang baik. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Teori kontrol mengatakan hanya saya atau hanya diri Bapak Ibu lah yang bisa Ibu kontrol. Saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Nah, Ibu juga demikian, tidak bisa mengontrol saya. Nah, begitu walaupun kita orang dewasa, walaupun kita seorang guru di sekolah, ternyata kita tidak bisa mengontrol murid kita. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya, pada saat kita dihadapkan dengan peserta didik yang nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ngerjain tugas, jadi kita rujuklah dia, nah kamu harus mengerjakan tugas, nanti biar nilainya ada, nanti nilainya bagus. Nah, pada saat si anak itu tetap tidak mau mengerjakan tugas, jadi akhirnya kita merasa gagal dan kita akhirnya memaksa. Nanti ya, kalau kamu nggak siap tugas, awas nanti ya, ibu berdirikan nanti di jam pelajaran. Akhirnya kan memaksa. Nah, ternyata yang benar itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya si anak tetap nggak mau dia mengerjakan apapun yang dibutuhkan. Jadi kita harus berkolaborasi. Kita cari tahu apa alasannya. Kemudian terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, kalau teori kontrol tidak ada kalah, tetapi selalu berpikir menang dan menang. Nah, itulah sekarang kita harus berada di teori kontrol. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Pasti ada peraturan ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi? Tata tertib Bapak Ibu ya. Ya, kemudian apa lagi? Hukuman. Ya kan? Ketika kita mendengar kata disiplin, pasti yang muncul di pikiran kita itu adalah hukuman, tata tertib, peraturan yang harus kita taati. Nah, ternyata budaya kita yang mengartikan kata disiplin itu sudah salah. Sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, jadi tidak ada hukuman di situ, tidak ada peraturan, tidak ada konsekuensi. Hanya kita saja yang mengartikannya salah selama ini. Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi selama ini yang kita lakukan sekolah ini disiplin, anak-anak kita disiplin, benar tuh. Tapi ternyata dia melakukan disiplin itu hanya untuk menghindari hukuman. Buktinya, ketika anak itu datang terlambat, ya kita langsung memberikan hukuman. Misalnya, kamu ambil sampah, kamu bersihkan halaman ini. Benar Bapak Ibu? Secara tidak sadar, anak-anak kita itu benar melakukan disiplin. Tapi disiplinnya itu karena ada sesuatu, karena ada ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita mendisiplinkan peserta didik kita, bukan karena sogokan, bukan karena ancaman, dan bukan karena hukuman. Nah, disiplin positif itu
diharapkan mampu melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun nilai-nilai kebajikan universal dalam Merdeka Belajar kita ada 6 ya, profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi dari profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, inilah tujuan kita untuk menciptakan budaya positif, untuk menciptakan disiplin positif di sekolah kita, untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal yang ke-6 ini, yaitu yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ini dia. Manusia melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya Bapak Ibu, di kalangan kita sebagai guru, misalnya pada saat Bapak kepala sekolah ada di tempat, jam masuk kelas itu jam 8. Jadi begitu jam 8 kita langsung masuk ke kelas. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa bisa kita setertib itu? Karena kita Disiplin. ya, karena kita disiplin. Disiplinnya karena apa, Bu? Karena ada kepala sekolah takut ditegur mungkin ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita masih menggunakan motivasi seperti ini artinya motivasi kita masih motivasi luar atau motivasi ekstrinsik, motivasi yang tumbuh di dalam diri kita itu karena adanya faktor dari luar. Nah, ini adalah motivasi yang paling rendah. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia itu karena adanya imbalan ataupun penghargaan. Misalnya seperti ini, di sekolah akan diadakan pemilihan guru berprestasi. Tentunya kita sebagai guru kita pasti akan mengupayakan saya harus jadi guru berprestasi. Jadi saya harus datang tepat waktu, saya harus tepat waktu masuk kelas. Nah, jadi ini motivasi yang selangkah lebih baik dari yang sebelumnya, yang tidak nyaman tadi Bapak Ibu. Tapi tetap saja motivasi ini datangnya dari luar karena akan diberikan penghargaan ataupun imbalan, makanya mau kita disiplin. Nah, jadi yang ketiga, motivasi perilaku manusia menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, inilah dia motivasi yang paling tinggi, motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Bukan karena ada kepala sekolah di situ makanya kita harus cepat datang. Bukan karena ada kepala sekolah di tempat makanya kita tepat waktu masuk ke dalam kelas. Tapi karena kita menghargai diri kita. Ya, saya yakin saya ingin menerapkan nilai-nilai disiplin itu dari diri saya sendiri. Bukan karena ada kepala sekolah, karena takut tidak nyaman ditegur atau diberi hukuman, bukan karena dikasih imbalan ataupun penghargaan, tetapi karena memang saya ingin menjadi orang yang saya inginkan. Saya ingin mempunyai nilai-nilai kebajikan itu datangnya dari diri saya sendiri, bukan dari faktor orang lain. Nah, jadi kita semua diharapkan memiliki motivasi perilaku yang seperti ini, motivasi yang faktornya berasal dari dalam diri kita, bukan karena dari siapa-siapa. Ini disebut motivasi intrinsik atau internal, motivasi yang datangnya dari diri kita sendiri. Ini adalah motivasi yang paling tinggi dan yang paling baik. Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia, kira-kira motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Apa yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama. Yang pertama kan? Atau kalau Bapak Ibu sendiri kira-kira ya, kita berefleksi kepada diri kita sendiri.
kira-kira selama ini sebagai guru, motivasi mana yang sudah kita lakukan di sekolah? Yang ketiga, Bu ya. Ya, Masya Allah, bagus sekali. Motivasi yang datangnya dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Bukan karena ada kepala sekolah di tempat, makanya kita datangnya tepat waktu. Bukan karena kepala sekolah yang sedang mengawasi, kita masuk kelas tepat waktu. Tetapi itu memang motivasi yang datang dari hati kita, bahwa saya harus disiplin karena saya ingin menghargai diri saya sendiri. Baik. Tapi kalau murid-murid kita, motivasi yang pertama ya Bapak Ibu ya, ya datang ke sekolah cepat karena takut dihukum, takut dimarahi, takut dapat konsekuensi ya. Nah, jadi mudah-mudahan dari sini ke depan kita bisa mengubah motivasi perilaku siswa kita dari yang pertama ke motivasi yang ketiga. Nah, kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kira-kira apa itu hukuman Bapak Ibu? Kemudian apa itu konsekuensi? Nah, kita lihat dulu ya sebelum kita jawab. Nah, ini dia Bapak Ibu. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Misalnya seperti ini, ada siswa kita yang datang terlambat. Jadi kita langsung, kamu datang terlambat, harusnya kamu datang jam 7.20 di sekolah, tapi sekarang sudah jam 7.40, kamu sudah terlambat. Jadi kamu kutip sampah ini dari ujung kelas sana sampai ujung kelas sini. Apakah itu terencana sebelumnya? Tidak. Jadi hukuman itu spontan datang dari pikiran kita dan langsung kita berikan ke anak kita. Apakah kita ada bertanya kepada anak kita, apakah kamu setuju karena kamu sudah terlambat, jadi hukum kamu mengambil sampah dari kelas 1 sampai kelas 3? Pernahkah kita bertanya seperti itu? Tidak. Nah, inilah dia sifatnya satu arah, cuma guru yang menentukan. Kemudian hukuman itu bisa berupa fisik, misalnya dengan cara karena kamu terlambat, kamu lari lapangan sekolah selama 2 kali keliling ya. Kemudian atau kata-kata kasar, kamu lagi ya selalu terlambat, bosan ibu lihat muka kamu aja yang terlambat. Itu kasar kan Bapak Ibu? Kasar. Nah, itu juga termasuk hukuman. Walaupun kita tidak menyuruhnya lari keliling lapangan, tetapi itu juga sudah termasuk hukuman. Bosan ibu lihat muka kamu aja yang terlambat, kamu aja yang diurus di setiap pagi, nama-nama kamu aja yang selalu di dalam buku piket. Kemudian konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Nah, ini yang sering juga kita lakukan. Misalnya nanti kita buat peraturan seperti ini, atau yang sudah kita buat, kalau datang terlambat nanti ambil sampah sebanyak 5. Nah, itu sebelumnya sudah kita sepakati sama murid. Jadi kalau murid itu datang terlambat, ya dia langsung terima konsekuensinya, langsung diambilnya sampah itu sebanyak 5. Artinya ini sudah terencana, tetapi tetap walaupun sudah terencana, ini tetap dibuat oleh satu pihak, yaitu oleh guru. Kemudian restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang paling baik itu adalah restitusi. Tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Oke Bapak Ibu, sekarang ada beberapa kalimat pernyataan. Bapak Ibu boleh baca, apakah ini konsekuensi atau hukuman? Bebas Bapak Ibu ya, tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang benar. Bapak Ibu bebas mengeluarkan pendapat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu, apakah kalimat ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada yang lain lagi? Hukuman. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat karena terlambat, ini adalah konsekuensi. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Yang tadi mencatat 100 kali, ini lari keliling lapangan 2 kali. Ini termasuk? Iya, benar, hukuman. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Ya, benar, konsekuensi. Karena dia telah mencoret lalu dibersihkan, itu konsekuensi. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai seragam putih biru pada hari Senin. Ya, hukuman, benar Bapak Ibu. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, ya, hukuman Bapak Ibu ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena dia sudah tahu. Tapi tidak aturannya. Karena dia sudah tahu peraturannya, jadi lalu dia tidak dikerjakan. Berarti konsekuensi. Oke. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil temannya. Hukuman. Konsekuensi lah. Ya, konsekuensi. Ya. Kemudian lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Pak. Bapak Ibu guru, konsekuensi. Saya guru bahasa Inggris, ada yang terlambat masuk ke kelas saya. Kamu harus keliling ke lapangan sekolah selama 2 kali keliling. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kalau saya bukan guru olahraga, berarti itu adalah hukuman. Tapi kalau guru PJOK menyuruh siswanya karena terlambat masuk ke pelajaran PJOK, itu bukan hukuman, tetapi itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ya, konsekuensi. Terakhir, duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi yang ini Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti Bapak Ibu ya pada saat sesi tanya jawab. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Sebelumnya, saya ingin bertanya, Bapak Ibu semua sudah pernah buat keyakinan kelas? Sudah ya? Ya, sudah ada. Bagus. Baik. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Nah, ini dia keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Stop ya. Oke, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu disepakati oleh murid. Ya, kalau peraturan guru sendiri yang Iya, membuat. benar sekali itu. Keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan murid. Artinya antara guru dan murid itu sepakat. Nah,
beserta didik. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu pergi-pergi pakai helm? Takut ditilang. Takut ditilang. Kemudian peraturan. Nah, disiplin. Nah, kalau jawabannya saya pakai helm karena saya takut ditilang. Saya pakai helm karena saya takut peraturan. Nah, itu berarti motivasi kita masih motivasi apa Bapak Ibu? Iya, motivasi pertama, yaitu motivasi dari luar. Iya, benar sekali. Kita mau pakai helm karena takut ditilang. Berarti kalau nggak ditilang, kita nggak pakai helm dong. Nah, berarti kita masih menggunakan motivasi ya pertama. Harusnya, kenapa kita memakai helm? Kalau motivasi ketiga, itu kenapa? Tidak benar, menjaga keselamatan, menjaga keamanan. Ya, itu baru motivasi ketiga. Saya mau pergi ke pasar, saya pakai helm. Kenapa saya pakai helm? Untuk menjaga keselamatan saya di jalan. Nah, itu baru motivasi yang ketiga. Baik. Gimana Bu? Iya, benar, untuk gaya dan keren Bu ya, tidak tahu takut. Iya, betul. Nah, ini dia Bu. Ini dia tadi. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Seperti yang Ibu bilang tadi. Ya, Ibu Aris bilang tadi. Karena keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan siswa. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Selama kebelakangan ini kita langsung ke kelas buat peraturan kelas, dilarang datang terlambat, gak boleh mencontek, gak boleh ini itu. Ya kan Bapak Ibu? Pernah gak kita bertanya kepada siswa kita, setuju gak kalau kita buat seperti ini? Tidak pernah kan Bapak Ibu? Asal udah jadi nanti kamu ya kerjakan nanti kerja kelompok, buat peraturan kelas, nanti kita tempel di dinding. Nah, ternyata keyakinan itu adalah peraturan kelas yang dibuat sepihak oleh guru. Guru sendiri yang menentukan masuk kelas. Minum Bu. Iya Bu. Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Satu arah ini artinya kalau kamu melanggar peraturan, maka kamu akan mendapat konsekuensinya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan antara kesepakatan guru dan murid. Nah, setelah dibuat kesepakatan sama-sama disepakati baru diterapkan. Itulah dia keyakinan kelas. Yang dulunya peraturan kelas sekarang adalah keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ini dia. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah, kita masuk kelas nih Bapak Ibu. Ini biasanya bagusnya kita lakukan pada awal pembelajaran ya, pada masuk ajaran baru misalnya. Nah, kita masuk ke kelas, kemudian kita kasih tahu anak-anak. Nah, kita membuat keyakinan kelas ya. Sebelumnya kita kasih tahu dulu apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu anak-anak bukan lagi peraturan kelas seperti dulu. Keyakinan kelas ini keyakinan yang kamu buat, kemudian kamu sepakati dan ibu sepakati dan kita sepakati sama-sama. Itu namanya keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan kelas itu ibu aja yang buat sendiri, mau nggak mau kamu taat. Tapi kalau ini keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama. Kemudian setelah itu kita perintahkan kepada anak-anak mencatat semua masukan. Misalnya di sini Bapak Ibu kita berikan kertas post-it itu yang warna-warni, kita berikan kepada setiap siswa. Kemudian kita meminta siswa untuk menulis kira-kira keyakinan kelas apa, kesepakatan kelas apa yang ingin dia buat. Misalnya nanti ada murid kita yang buat nggak boleh mencontek, ada yang nanti buat apa lagi Bu kira-kira? Tidak boleh terlambat, kemudian nggak boleh makan di kelas, kemudian harus sopan dan santun. Nah, setelah siswa mencatat semua masukan, kemudian kita suruh siswa ke depan untuk menempelkan apa yang sudah dia tuliskan tadi. Kita tempelkan di depan,
Kemudian kita baca bersama-sama. Setelah dibaca, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas tidak boleh pakai kata-kata negatif. Contohnya, tidak boleh mencontek. Itu negatif atau bukan? Negatif, karena ada kata tidak. Nah, kalau keyakinan kelas itu nggak boleh pakai kata tidak. Jadi kata negatif itu kita ubah ke kalimat positif. Kalau tidak boleh mencontek berarti apa dia? Tidak boleh mencontek negatif. Berarti kalau mau kita ganti ke kalimat yang lebih positif, cukup dengan kata jujur. Sudah mengkapat ya semua kan Bu? Jujur itu apa? Nggak boleh mencontek. Apa lagi? Nggak boleh mencuri. Semua sudah terkapat situ. Jadi cukup satu kata, jujur. Kemudian nggak boleh datang terlambat, nggak boleh ngerjain PR di sekolah. Apa lagi? Itu termasuk ke dalam nilai apa? Disiplin ya. Jadi kalimat tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidak mengerjakan PR itu kita ganti menjadi kata disiplin. Dia sudah mencakup semuanya. Kemudian setelah kita sepakati, dari yang poin-poin ini kita sepakati berarti keyakinan kelas kita pertama disiplin, kedua jujur, tiga bertanggung jawab. Itu misalnya Bapak Ibu ya. Setelah kita tinjau ulang, kemudian keyakinan kelas itu gak usah banyak-banyak, gak usah sampai 10. Mulai dari 3 sampai 7. Kenapa gak boleh banyak-banyak? Biar mudah diingat sama anak-anak. Jadi ketika anak-anak melakukan pelanggaran, berarti dia telah menyadari dirinya telah melanggar kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Nah, setelah kita tinjau dan kita setujui inilah kesepakatan kita, baru kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita tempelkan di ruang kelas anak-anak. Kita bisa buat berkreasi, bisa menggunakan kertas karton dibuat semenarik mungkin atau menggunakan kertas origami yang biasa seperti di kelas 4-5 ya. Nah, setelah itu kita tempelkan. Gak usah banyak-banyak Bu. 3 sampai 6 sampai 7 aja, gak usah sampai 10. Karena seperti tadi kalimat kata jujur tadi nggak boleh mencontek, nggak boleh mencuri, ya kan? Tertib. Berarti nggak boleh mengganggu teman, nggak boleh apa lagi Bu? Nggak boleh keluar masuk sembarangan. Situ sudah tercover semuanya. Nah, ini dia contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas pada awal ajaran baru kemarin bulan 7 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sebelumnya saya memberikan kertas post-it kepada siswa-siswa. Kemudian saya meminta siswa tersebut untuk menuliskan kira-kira maunya apa kesepakatan kita, maunya apa keyakinan kita. Kemudian setelah mereka menuliskannya, mereka datang ke depan untuk menempelkan keyakinan kelas yang dibuat masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu ini sudah tertempel secara semua sudah tertempel. Nah, kalau semuanya sudah menempelkan keyakinan kelasnya, baru kita pilih lagi. Kita pilih mana yang paling cocok, mana yang paling ingin kita sepakati. Nah, seperti itu. Nah, ini saya undang siswa-siswa untuk memilih kira-kira keyakinan mana yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, di sini anak-anak ini mendiskusikan kira-kira mana yang paling tepat. Karena tadi sudah digarisbawahi, jangan lebih dari 7 kalau bisa. Nggak usah banyak-banyak, nanti anak-anak nggak bisa ingat. Nah, oke. Setelah anak-anak memilah sampai 7, akhirnya guru dan siswa menyepakati tentang keyakinan kelas yang sudah dipilih tadi. Artinya apa? Guru dan siswa itu harus benar-benar sepakat. Harus, kalau bahasanya apa ya, make a deal. Harus deal ya, deal nggak boleh lagi dilanggar. Seperti itu. Jadi, dengan sendirinya, dengan adanya keyakinan kelas, anak-anak ini akan termotivasi. Kalau saya datang terlambat, berarti keyakinan kelas yang saya langgar adalah keyakinan kelas bagian disiplin. Nah, jadi kita nggak bilang lagi, kamu kalau datang terlambat nanti dihukum ya, ambil sampah 20. Nggak gitu lagi Bapak Ibu. Nah, dengan sendirinya, apabila keyakinan kelas ini benar-benar kita ciptakan, benar-benar kita terapkan, maka dengan sendirinya anak-anak ini akan berubah motivasinya. Yang awalnya dari motivasi ekstrinsik akan menuju motivasi
ibu hukum nggak lagi. Kita tinggal panggil, kamu nak nggak menjadi PR? Iya bu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu melanggar? Oh iya bu, saya melanggar keyakinan kelas bagian tanggung jawab bu. Nah seperti itu. Jadi kita nggak perlu ngegas lagi, nggak perlu marah-marah lagi seperti yang belakang ini kan bu. Udah ada cara yang lebih mudahnya bapak ibu. Oke. Masuk ke 5 posisi kontrol seorang guru. Bapak ibu sekalian, apakah bapak ibu pernah mendengar 5 posisi kontrol guru sebelumnya? Pernah? Belum ya? Saya juga belum. Saya baru tahunya ketika menjadi calon guru penggerak ini. Di sini saya tahu ternyata guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini dia posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ciri-cirinya: nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghati. Ini ciri-cirinya kalau guru itu memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Contohnya, ada siswa kita yang datang terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Nah, itu dia posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, coba kita tanyakan kepada diri kita, Bapak Ibu. Bagaimana perasaan murid kita bila guru berbicara seperti itu? Bagaimana kira-kira perasaannya Bapak Ibu? Ya, pasti sakit hati Bapak Ibu ya, sedih ya, ya kan? Ya kan? Kita nggak pernah bertanya, kenapa kamu terlambat? Langsung aja, kamu yang selalu terlambat, muter-muter kamu aja yang terlambat, capek ibu ngurusi kamu yang terlambat. Jadi anak-anak itu merasa berbekas hatinya Bapak Ibu ya. Ya, jadi sakit hatinya, dendam dia. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan dendam, bersifat agresif, dan masuk ke dalam kelas dengan membanting barang yang dimilikinya. Benar Bapak Ibu? Ya benar. Mungkin kenyataannya di kelas mungkin ada di muka anak itu cemberut ya, karena dia sudah merasa sakit hati, sudah merasa dendam. Tapi kalau hal ini terjadi di rumah pada anak-anak kita yang masih kecil, dan ini benar, dia marah ya kan, agak membanting barang yang di barang. Benar kalau Bapak Ibu punya anak-anak kecil di rumah? Ya, ternyata itulah posisi kontrol yang hasilnya bisa membuat anak menjadi marah dan dendam. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nada suara mengelas, halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dengan lesu. Kamu ini bagaimana nak ya? Kamu selalu terlambat. Kamu gak kasihan apa sama ibu? Nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Anak-anak rasa bersalah tidak? Rasa bersalah kan? Oh saya ini udah buat ibu ini sedih. Saya ini udah gagal karena saya udah membuat ibu ini kecewa dengan saya. Ibu kecewa lah sama kamu nanti, karena kamu selalu datang terlambat. Kamu senang ya buat ibu susah. Kamu senang ya ibu dimarahin kepala sekolah karena nama-nama kamu aja yang ada di buku. Bahkan anak merasa bersalah. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Murid akan merasa gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ciri-cirinya nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, kalimatnya, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi ya? Sudah tidak apa-apa. Duduk dulu, nanti ibu bantukan. Itu posisi teman kan Bu? Ya. Kamu anak, kenapa kamu buat kesalahan? Saya begini Bu. Oh, ya udah apa-apa. Nanti ibu bantuin. Ya udah, kamu masih dulu kelas ya. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Apa hasilnya? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak hal yang positif
positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid itu jadi bergantung pada gurunya. Dan itu tadi, nggak apa-apa, nanti ibu bantuin. Udah kamu masuk dulu lah, nanti kita cerita lagi. Akhirnya apa? Murid ini akan selalu ketergantungan. Lanjut. Nah, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ciri-cirinya, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, contohnya, tahukah kamu jam berapa kita mau belajar? Kata si gurunya, tahu Pak. Lalu kata gurunya lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan jika terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, ini dia posisi pemantau. Dia nggak marah, dia tidak memelas, dia tidak sedih. Dia datar aja. Kenapa? Karena sudah ada konsekuensi yang dibuat oleh guru tadi. Kalau terlambat berarti nggak boleh bla 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 misalnya. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, yang terakhir ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi selama ini kita bilang manajer, kata manajer itu di perusahaan Bapak Ibu ya, nggak ada di sekolah ya. Ternyata kata manajer itu masuk ke dalam posisi kontrol guru. Ini adalah posisi yang paling ideal antara kelima posisi kontrol guru ini. Apa ciri-cirinya? Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Lanjut sama muridnya. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Lanjut dulu lagi. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ada nggak dari kalimat ini guru marah? Tidak ada. Ada nggak dari percakapan ini guru ini memelas atau memohon atau sedih atau menghukum? Tidak ada. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal. Jadi tidak ada. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal. Jadi jika ada anak-anak kita melakukan kesalahan, kita nggak bisa bilang, kenapa kamu buat macam itu? Kenapa selalu kamu yang bermasalah? Tidak lagi, karena setiap perilaku itu pasti punya tujuan, walaupun itu buruk. Kalau kita menerapkan posisi kontrol ini tidak ada lagi yang namanya anak sakit hati, tidak ada lagi namanya peserta didik yang merasa dendam dan marah. Karena apa? Karena mereka benar-benar dihargai di sini. Kan kita tidak marah kan? Nggak ada lagi hate speech di sini, kata-kata kebencian nggak ada lagi. Karena kita misalnya si Adi datang terlambat, kenapa kamu datang terlambatnya? Iya Pak, saya tadi malam begadang, jadi bangunnya kesiangan. Oke, jadi kamu tahu nggak kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tahu Pak. Kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar si Adi tadi? Keyakinan disiplin kan Bapak Ibu, karena dia terlambat. Nah, mari kita jawab sama-sama Bapak Ibu. Kalimat yang pertama, kamu gak kasihan apa kalau ibu ditegur pas sekolah karena kamu sering terlambat? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Itu kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa? Memelas. Tadi posisi kontrolnya apa Bapak Ibu? Iya, benar sekali. Di sini adalah posisi kontrol guru membuat siswanya merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tahu kalau datang terlambat berarti keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Itu kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Posisi manajer ya. Nah, posisi manajer karena di sini dia menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar jika kamu datang terlambat. Kemudian di sini terlambat lagi, pasti terlambat. Bukan kamu aja yang Bapak lihat, bosan Bapak. Itu kira-kira, ya benar sekali. Itu
guru sebagai penghukum. Yang terakhir, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu udah janji ke ibu kan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu di sana, nanti ibu guru bantu kamu. Gurunya bilang itu sambil senyum-senyum. Kira-kira itu posisi kontrol apa? Ya, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, jadi sekarang saya mau tanya dulu sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Ibu Fatimah, selama menjadi seorang guru, kira-kira posisi kontrol apa yang sudah Ibu lakukan atau yang sudah Ibu jalankan selama ini? Memantau sama pengawas. Pemantau, Pengawas teman. pemantau dan teman ya. Kalau Ibu Muji sama ya? Iya. Kalau Bapak Kepala sendiri posisi apa Pak? Pengawas. Teman Pak ya? Ya. Ibu Anis? Memantau dan teman. Pemantau dan teman. Ya. Ibu Lia? Posisi apa selama ini yang Ibu lakukan sebagai kontrol seorang guru? Manajer. Wah, bagus sekali. Karena posisi manajer ini posisi yang paling ideal. Iya, bagus sekali. Nanti kita akan kita akan bertanya kepada Ibu bagaimana cara menerapkan posisi manajer. Keren sekali Bu Lia ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup, misalnya kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, pernah nggak Bapak Ibu ketika masuk jam pertama melihat siswa kita nguap-nguap di kelas? Pernah? Pernah. Pernah nggak kita lihat siswa kita dia lemas sekali, kayak nggak semangat belajar? Sering bukan? Nah, ini barangkali ada salah satu dari kebutuhan yang belum dipenuhinya, makanya dia bertindak seperti itu. Ya mungkin dia tidak sarapan, ya kan? Mungkin dia pas lagi tidur di rumahnya terlalu panas sekali, jadi kan nggak bisa tidur. Kebutuhan akan tempat tinggalnya belum terpenuhi. Nah jadi kita sebagai guru nggak boleh langsung marah. Kamu setiap masuk muak aja ditengok, cuci muka kamu sana. Nah kita harus tahu kira-kira si anak ini muak dia karena apa, si anak ini dia lesu, lemas, gak semangat karena apa. Berarti ada satu kebutuhan yang belum dipenuhinya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Pernah nggak Bapak Ibu guru ketika di dalam kelas melihat salah satu siswa yang duduk di kelompok itu dia nggak ngapa-ngapain, nggak mau dia berdiskusi dengan temannya? Pernah Bapak Ibu? Ada kan? Nggak aktif dia. Itu mungkin Bapak Ibu, mungkin pada saat diskusi itu kebutuhan akan diterima itu belum terpenuhi. Entahkah kita mengelompokkan dia bukan dengan sesama temannya, bukan sama bestinya gitu. Jadi kan dia merasa asing. Dia merasa asing di kelompok itu karena dia bukan dari bagian temannya itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia diam. Akhirnya dia jadi pasif, nggak mau ngapa-ngapain. Ya kan? Nah, itu artinya ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Di sini dia pengakuan atas kemampuan, termasuk kepada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada nggak kira-kira di dalam kelas kita? Ada siswa yang selalu ingin, Bu, saya bisa, Bu, saya bisa. Ada Bu? Ada. Nah itu artinya Bu, dia ingin memenuhi kebutuhan bagian penguasaan. Dia ingin berkuasa. Nah itulah kebutuhan yang sedang siswa kita penuhi. Kemudian kebutuhan akan kebebasan.
ini dia kebutuhan akan pilihan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu ya, pada saat kita masuk ke dalam kelas memberikan materi pembelajaran, ada anak-anak yang gak open, bosan dia Bapak Ibu kan. Ternyata Bapak Ibu, itu adalah kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi, yang mungkin saja dengan cara kita belajar memberikan materi dengan metode ceramah dia menjadi bosan. Mungkin saja dia gaya belajarnya gaya kinestetik, kebanyakan gerak, kita paksa dia duduk bagus, akhirnya dia apa? Akhirnya dia bosan, gak bersemangat. Artinya kebutuhan akan kebebasannya tidak terpenuhi pada saat itu. Kemudian yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, bermain, humor, antusias dan tertawa. Bapak Ibu sekalian, fitrah anak-anak adalah bermain. Nah, anak-anak sebenarnya bermain, apalagi anak SD Bapak Ibu ya. Di SMP juga seperti itu. Fitrahnya itu sebagai fitrah utamanya itu sekolah adalah bermain. Jadi anak-anak itu punya bermain aja. Kadang kita marah Bapak Ibu. Ternyata pada saat dia bermain, dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi kalau ada anak-anak tertawa di dalam kelas, jangan lagi dimarahi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Biarkan saja dia tertawa. Ya ada kan Bu? Ya, kalau sudah sering ketawa, barulah kita datangi dia dengan posisi kontrol manager. Ya, itu kalau dia sudah berlebihan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke segitiga restitusi. Sebelumnya pernah dengar segitiga restitusi? Tidak ya. Saya juga kalau nggak ikut guru penggerak nggak pernah dengar juga Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah upaya seorang guru. Nah, upaya seorang guru untuk merubah identitas gagal siswa, identitas gagal murid kita ketika berbuat salah ke identitas sukses. Gini dia Bapak Ibu maksudnya. Pada saat siswa kita melakukan kesalahan, otomatis pasti dia merasa gagal, otomatis dia merasa bersalah. Jadi di sini di segitiga restitusi ini kita tidak menyalahkan siswa itu. Kita harus merubah bagaimana dia dari identitas gagal ke identitas sukses. Kalau seorang anak berbuat kesalahan, artinya dia sudah keluar dari kelompoknya, ya kan Bu? Kelompok kawan-kawannya semua nggak ada, semua baik-baik, nggak ada yang mengerjakan kesalahan. Tapi dia sendiri membuat kesalahan. Artinya apa? Di segitiga restitusi ini kita tidak menyalahkan siswa, kita tidak menghukum siswa, kita tidak menginterogasi siswa, tetapi kita di sini berusaha untuk mengubah karakter siswa itu untuk menjadi kuat supaya dia kembali ke kelompoknya. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di tahap menstabilkan identitas, misalnya pada saat anak itu sedang berbuat salah, lalu kita panggil. Mungkin ada yang ngadu biasanya kan, Bu, itu si Adi saya diganggunya. Oke, kamu panggil Adi. Atau kita datangi dia, kita panggil si Adi. Nah, kita tanyakan, kita stabilkan dulu identitasnya. Kenapa kita stabilkan? Karena dia kan berbuat kesalahan. Artinya dia itu udah merasa gagal. Waktu ini buat salah, berarti aku gagal. Jadi kita sebagai ibu nggak boleh, kamu ya, kenapa kamu ganggu dia? Kenapa kamu buat dia nangis? Nggak seperti itu. Jadi kita datangi dia. Nah, kamu kenapa tadi? Apa benar tadi Dinda nangis gara-gara kamu? Iya Bu. Kan kita stabilkan identitasnya. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah kok berbuat salah. Berbuat salah itu manusiawi kok. Nah, jadi anak-anak gak merasa bersalah kan Bu? Tidak lagi. Nah, kemudian setelah identitasnya stabil dari yang gagal tadi atau dari yang merasa bersalah tadi, kita masuk ke validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang dibuat dan ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, di validasi tindakan ini kita gali
informasi kenapa si anak melakukan kesalahan. Nah, disinilah kita gali ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kita gali si anak ini, kenapa kamu pukul dia? Oh, padahal kamu bisa ya lebih dari memukul. Tapi mulai jangan itu kita ucapkan ya. Bisa jadi kalau kita jatuh oleh seorang guru Bapak Ibu ya. Nah, kita tanya aja. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu memukul dia? Nah, pasti nanti dengan sendirinya anak-anak itu akan menceritakannya dengan tulus dan menceritakan yang sebenarnya tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa intimidasi, dan tanpa ada rasa paksaan. Kemudian setelah melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Misalnya si Adi memukul si Dinda sampai si Dinda nangis. Nah, kita tanyakan nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kan tadinya udah buat keyakinan kelas Bapak Ibu kan? Jadi kita tanyakan di sini, kamu tadi udah mukul Dinda, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Apa kira-kira Bapak Ibu? Tanggung jawab, Bu. Apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab, menghargai juga iya bukan? Kan Ya. yang memukul temannya nggak dihargai, benar. Jadi kemudian kita tanyakan, kamu udah mukul Dinda, kamu sudah melanggar, tanggung jawab itu kan siswa yang sendiri jawab. Jadi ada nggak tindakan yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Pasti anak itu bilang, ada Bu, saya akan minta maaf pada Dinda. Ya kan Bu? Jadi kita nggak nyuruh anak lagi, kamu harus minta maaf ya sama Dinda, pokoknya ibu aku tahu. Tidak Bu, di sini dengan sendirinya kesadaran itu akan keluar dari dirinya sendiri. Dia akan dengan sendirinya, tindakan apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan bertanggung jawab, saya akan minta maaf. Nah, kita tanyakan di sini, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya sudah melanggar keyakinan kelas, tidak menghargai teman Bu, tidak bertanggung jawab. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki sikap kamu ini? Saya akan minta maaf Bu dan tidak akan mengulangi. Jadi kita sebagai ibu nggak capek lagi kan Bu? Nggak capek lagi. Anak itu yang buat masalah, anak itu sendiri yang buat solusi dan masalahnya. Ya kan Pak? Kita kan menawarkan, kamu harus minta maaf ya? Tidak, dia sendiri. Kenapa? Karena dia sudah memiliki keyakinan kelas yang sudah ia yakini. Maka dari itu Bapak Ibu, mulai dari sekarang atau besok kita buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Supaya jika ada siswa kita, anak-anak kita yang melanggar, kita nggak mau marah-marah lagi, kita datangi dia baik-baik. Kita berkolaborasi dengan dia. Kenapa kamu buat kesalahan? Oh, saya seperti ini Bu. Dia tadi duluan ganggunya saya. Oh, nggak apa-apa. Berbuat salah itu manusiawi kok. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, katakan itu akhirnya anak itu menjadi kuat. Yang dia pikir dia ini bakal dimarahi, bakal disalahkan, tapi dengan menstabilkan identitasnya, dia nggak merasa bersalah lagi. Bukan merasa bersalah tidak bertanggung jawab, tidak, pastinya dia tidak merasa gagal lagi. Kenapa gagal? Karena dia berbuat kesalahan. Nah, itu dia segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini dia segitiga restitusi. Dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan atau kebutuhannya, dan menanyakan keyakinannya. Itulah dia segitiga restitusi. Nah, berikut ini ada contoh video tentang segitiga restitusi yang saya lakukan kepada salah seorang siswa kita. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada gangguan videonya, nggak bisa dibuka. Oke, saya jelaskan aja kronologi videonya Bapak Ibu. Di sini siswa kita yang bernama Jaminiara sudah berapa kali kepergok ngerjain PR pagi-pagi di kelas. Jadi guru piket melapor kepada saya selaku wali kelasnya. Bu, siswi kita si Jaminiara ini udah 3 kali kedapatan sama saya ngerjain tugas pagi-pagi di kelas. Pada saat teman-temannya piket dia sibuk ngerjain tugas. Oke, saya panggil dia. Datang dia ke kelas, saya tanyakan. Saya panggil dia
jam istirahat. Udah jajan nak? Udah bu. Jajan apa tadi? Di lontong katanya. Udah. Apa enggak kenapa ibu panggil ke kantor? Enggak bu. Oh tadi ibu dengar ada yang lapor katanya kamu setiap pagi ngerjain tugas gambar. Apa benar? Iya benar bu. Saya minta maaf bu. Nah itu kata muridnya. Jadi dalam menghadapi masalah ini kita menggunakan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu identitasnya. Baik, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau kita ganti, tidak ada manusia yang sempurna. Atau kita ganti lagi, nggak apa-apa. Ibu juga pernah kalau seperti kamu waktu sekolah ngerjain PR pagi-pagi. Nah itu tahap menstabilkan identitas. Bukan berarti kita menjatuhkan marwah kita sebagai guru ya Bu ya. Karena kita membenarkan apa yang dilakukan. Bukan. Tapi hanya kita ingin menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian setelah itu kita validasi tindakan yang salahnya. Oh Jami, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan hal itu? Dan anak-anak dengan sendirinya akan menjawab, iya Bu, karena semalam saya begadang masih main HP. Oh, baru saya jawab lagi. Memang seru ya main HP. Ibu pun main HP di rumah. Tetapi, nah disitulah kita selipkan, disitulah kita masukkan. Tetapi sebagai seorang pelajar, kamu harus mengerjakan dulu kewajiban kamu sebagai pelajar. Apa itu? Kerjakan dulu tugasnya. Kemudian baru main HP. Iya Bu katanya. Lalu setelah kita berhasil memvalidasi tindakan yang salahnya, kemudian kita menanyakan keyakinan kelasnya. Jami, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dia harus menjawab, ya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas bertanggung jawab. Saya tidak menghargai waktu karena saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain HP dan saya gak sempat lagi untuk belajar. Oke. Kemudian kira-kira tindakan apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Dia akan jawab dengan sendirinya, dengan sesadar-sadarnya. Ya Bu, saya akan lagi main HP sampai larut malam. Saya akan batasi diri saya bermain HP. Saya akan mengerjakan tugas itu baru main HP. Akhirnya apa Bapak Ibu? Masalah selesai kan? Selesai Bapak Ibu. Jadi anak itu yang buat masalah, anak itu juga yang akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung materi. Sekarang kita langsung saja. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin diluruskan, silahkan Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama belajar. Saya di sini tidak menggurui Bapak Ibu. Saya belajar, Ibu juga belajar. Kita sama-sama belajar. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ada Bapak Ibu? Baik, Ibu Fatimah. Baik, Bu Uji, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Bu. Iya, baik, terima kasih. Iya. Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya Bu. Oh ya, Bu Anis. Bu Erni sendiri kontrol apa yang sudah Ibu lakukan? Baik. Kontrol apa yang sudah saya lakukan sebagai seorang guru. Baik, posisi kontrol yang sudah saya lakukan selama ini, saya seringnya di posisi penghukum dan posisi pemantau. Ya, yang itu ya, saya sering menghukum. Ya, mudah-mudahan nanti bisa seperti kuliah Bu ya, langsung ke manajer. Ya, itu Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya, kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Erni sudah menjelaskan di situ ada keyakinan kelas yang dibuat dan juga ada peraturan di kelas. Iya. Apakah kalau sudah ada keyakinan kelas yang berjalan, kita pakai lagi? Tadi ada keyakinan kelas. Apakah kalau sudah ada keyakinan kelas, peraturan di kelas masih berlaku juga, Bu? Baik Bu, terima kasih. Apakah kalau sudah ada keyakinan kelas,
maka peraturan kelas itu dipakai atau tidak. Nah, jadi kalau kita menerapkan budaya positif, kita tidak menggunakan peraturan kelas lagi, tetapi kita merubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Artinya apa? Peraturan kelas tidak kita pakai lagi, tetapi diganti dengan keyakinan kelas. Tapi jangan tetap, Bu, kalimatnya, kata-katanya tetap berasal dari peraturan kelas. Hanya saja kita pindahkan menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas tadi dibuat satu arah, guru yang buat. Nah, kalau di keyakinan kelas itu kita sebagai guru dan siswa sama-sama membuat keyakinan kelas itu. Kita sepakati sama-sama. Nah, setelah kita sepakati baru kita laksanakan, kita yakinkan. Jadi kita tidak pakai peraturan kelas lagi, melainkan kita memakai keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Ya, baik. Kita akan mengajak ke sebuah kesimpulan. Nah, artinya seperti ini Bapak Ibu. Kita sebagai seorang pendidik, kita harus menuntut tumbuh kembang anak kita sesuai kodratnya. Kita harus membawa anak kita itu menjadi selamat dalam pendidikan dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itulah tujuan pendidikan dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, bagaimana cara mengantarkan murid kita pada keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya? Ya, salah satunya dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Kalau kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah, tentunya lingkungan yang aman dan menyenangkan itu akan tercipta. Anak-anak gak akan takut lagi datang ke sekolah. Anak-anak ketika melanggar kesalahan dia akan merasa takut. Kenapa? Karena di situ sudah diterapkan budaya positif, di mana anak-anak di situ tidak disalahkan, tetapi dia dibantu dari identitas gagalnya menuju identitas suksesnya. Nah, itulah pentingnya menciptakan dan menerapkan budaya positif di sekolah agar tercipta pembelajaran yang aman dan menyenangkan, dan yang pastinya selalu berpihak kepada murid. Baiklah Bapak Ibu sekalian, udah capek ya? Udah ya, masih semangat? Oke, kita kasih sedikit untuk penutup ya. Tepuk satu. Bukan apa tadi yang konsen ya. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Pegang teman-teman. Ya. Pegang tangan teman. Iya, masih konsentrasi. Baik Bapak Ibu, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Karena diskriminasi ini atau penyebaran pemahaman ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, saya harus menyampaikan diskriminasi seperti yang tadi, dan saya sangat apresiasi sekali kepada Bapak Ibu yang sudah rela ya waktunya, harusnya istirahat, harusnya ada ngumpul bersama keluarga, harusnya udah masak, tapi karena ada acara ini jadinya hal itu sudah terabaikan. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih atas dukungan yang telah Bapak Ibu berikan. Nah, akhir kata, jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Baiklah, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.